Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Primi Salvadia. Saya akan mereview materi bab 1 statistik dari kelompok 6. Pengantar ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini begitu cepat, sehingga terjadi sebagai perubahan di semua bidang. Perubahan tersebut menghambat dalam aspek hidup dan kehidupan manusia, sehingga setiap orang harus melakukan penyesuaian terhadap dampak perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Salah satu langkah yang perlu kita lakukan setiap orang agar kehadiran statistik itu benar-benar bermanfaat secara efisien dan efektif dalam kehidupan manusia. Diperlukan pengetahuan tentang cara penggunaan dan pemanfaatan statistik itu. Tata cara penggunaan dan pemanfaatan statistik itu dalam bentuk akademi disebut dengan istilah statistik sosial. Statistik sosial dipandang sebagai pengetahuan yang menyediakan sarana untuk dapat memberikan solusi terhadap fenomena atau permasalahan yang terjadi dalam kehidupan di lingkungan pekerjaan dan di dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Pengertian dari statistik. Kata statistik berasal dari bahasa Latin, yakni status berarti negara. Perkembangan awalnya statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibuat oleh negara dan berguna bagi negara itu sendiri. Dalam pengertian ini, statistik diartikan sangat terbatas, yaitu sekumpulan data atau angka mengenai kondisi penduduk. Pengertian dari statistik menurut para ahli. Yang pertama, ada Croston dan Cowden. Yang kedua, ada dari Otherstone dan Bancroft. Yang ketiga, dari Sujana. Perbedaan dari statistik dan statistika yaitu statistik sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa statistik digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan tertentu. Misalnya, statistik pendidikan, statistik kriminal, statistik penduduk, statistik pertanian, dan lain-lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa statistik itu sendiri dari fakta deskripsi yang telah dikuantifikasi menjadi angka-angka atau skor. Data atau fakta yang disampaikan melalui statistik itu hendaknya bersifat informatif, komunikatif, berguna, atau praktis. Dengan demikian, maka statistik dapat pula diartikan sebagai kumpulan data dan bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel dan atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Sedangkan statistika adalah ilmu atau metode atau aturan untuk mengumpulkan data, mengolah, menyajikan, menganalisis, atau menginterpretasi data dan menarik kesimpulan berdasarkan data. Statistik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan pengumpulan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Tujuan dari statistik. Yang pertama, untuk mendeskripsikan dan menerangkan data mengenai populasi yang diselidiki. Yang kedua, untuk mengurangi atau membatasi jumlah populasi yang luas atau besar pada ukuran yang lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga, untuk menetapkan kondisi bagaimana suatu hipotesis dapat digunakan untuk membantu melakukan sesuatu. Manfaat dari statistik: menetapkan metode yang terbaik dalam penarikan kesimpulan inferensi sesuai dengan teknik pengambilan sampel tersebut. Yang kedua, statistik digunakan untuk menyusun, meringkas, atau menyederhanakan data yang diperoleh dari suatu penelitian survei dengan topik tertentu, biasanya tidak hanya besar dalam jumlah respondennya, tetapi juga mencakup banyak informasi. Fungsi statistik dalam penelitian. Yang pertama, statistik dapat menyederhanakan data dan kelompok menjadi data yang mudah mengerti. Yang kedua, statistik menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Yang ketiga, statistik merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Yang keempat, statistik dapat memperluas pengalaman individu. Kegunaan dari statistik dan penelitian. Yang pertama, membantu meneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Yang kedua, membantu peneliti dalam menentukan prediksi untuk waktu yang akan datang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang bab 1 dengan subbab E, F, dan G. Peranan statistika dalam penelitian.
1. Memberikan informasi tentang karakteristik distribusi suatu populasi tertentu baik diskrit maupun kontinu. 2. Menyediakan prosedur praktis dalam melakukan survei pengumpulan data melalui metode pengumpulan data atau teknik sampling. 3. Menyediakan prosedur praktis untuk menduga karakteristik suatu populasi melalui pendekatan karakteristik sampel baik melalui metode penaksiran, metode penguji, metode hipotesis maupun metode analisis. 4. Menyediakan prosedur praktis untuk meramal keadaan suatu objek tertentu di masa mendatang berdasarkan keadaan di masa lalu dan masa sekarang. 5. Menyediakan prosedur praktis untuk melakukan penguji terhadap data yang bersifat kualitatif melalui statistik non-parametrik. Jenis statistika: statistika sosial, statistika pendidik, statistika ekonomi, statistika perusahaan, statistika pertanian, statistika kesehatan. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan, statistika dibedakan menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah statistika yang menggambarkan dan menganalisis kelompok data yang diberikan tanpa menarik kesimpulan. 2. Statistika inferensial adalah statistika yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data sampel yang telah dianalisis. Kesimpulannya adalah untuk mengobservasi atau meneliti suatu data harus mengumpulkan data dari pengolahan data melalui metode-metode yang telah ditentukan sehingga dapat menghasilkan data atau sampel yang telah dianalisis menjadi data atau angka. Perkenalkan, nama saya Aldi Surya Saputra dari kelompok 6 dengan nomor NPM 193516516516406. Saya akan menjelaskan bab 2 yaitu tentang penelitian dan data-data. Data penelitian ini mencakup beberapa hal. Yang pertama itu ada jenis-jenis data. Pengelompokan data dapat dilakukan dengan karakteristik yang menyertainya, yaitu pengelompokan data sesuai sumber pengambilannya, pengelompokan data berdasarkan waktu pengumpulannya, dan pengelompokan data berdasarkan sifatnya. Lalu yang kedua, ada pengelompokan data berdasarkan proses atau cara mendapatkannya, dan yang ketiga, pengelompokan data berdasarkan tipe skala atau tingkat pengukuran. Yang B, perlakuan data. Perlakuan data dimaksudkan sebagai cara memproses data penelitian untuk memperoleh hasil yang diinginkan berdasarkan pola dan aturan tertentu, meliputi hal-hal berikut: pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Selamat sore, nama saya Wanda Deliana Susiawan. Nomor pokok mahasiswa saya 19351651647. Saya salah satu anggota kelompok dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 dengan judul penelitian dan data. Subbab yang saya ambil itu adalah subbab D dengan judul konsep, konstruk, dan variabel. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari konsep. Konsep dapat dijelaskan, diukur, misalnya suatu konsep yang menyatakan berbagai pengamatan dari suatu objek yang cirinya ringan dan tidak ringan. Itu adalah pengertian dari konsep. Penjelasan dari konstruk. Konstruk atau konsep nominal adalah konsep yang bersifat umum yang pengertiannya tidak terkait pada waktu dan tempat. Itu adalah pengertian dari konstruk. Pengertian variabel. Variabel merupakan abstraksi dan gejala atau fenomena yang akan diteliti. Sekian presentasi dari saya. 3. Pengukuran. Pengantar. Penelitian merupakan suatu aktivitas pengukuran. Pengukuran merupakan langkah awal untuk menganalisis statistik. Lalu, pengukuran
digunakan untuk memperoleh data yang nantinya data tersebut digunakan untuk merumuskan suatu masalah. Lalu terdapat suatu hakikat terhadap pengukuran, yaitu di mana aktivitas seseorang untuk memberikan nilai atau angka terhadap suatu objek yang telah diamati. Lalu terdapat yang kedua, yaitu skala pengukuran. Skala pengukuran terbagi menjadi dua data. Yang pertama, data kualitatif yang merupakan suatu data yang berisi informasi. Yang kedua, terdapat data kuantitatif, di mana data tersebut dibuat menjadi angka. Lalu dari semua itu terdapat cara pengukurannya. Yang pertama itu adalah nominal, kedua ordinal, yang ketiga interval, yang keempat itu rasio. Lalu bagian ketiga terdapat tipe pengukuran skala. Yang menurut para ahli terdapat dua tipe untuk mengukur skala. Yang pertama itu adalah untuk mengukur susila dan kepribadian. Yang kedua untuk mengukur aspek budaya dan lingkungan sosial. Nah, dari semua itu terdapat sikap dalam pengukuran skala, yang itu pertama skala Likert, yang kedua skala Goodman, yang ketiga itu rating scale, yang keempat itu semantik diferensial, dan yang terakhir skala Thurston. Sekian dari saya. Terima kasih. Presentasikan bab 3 di subbab CDE. C. Berbagai tipe skala pengukuran. Kelima jenis skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan mendapat data interval atau rasio. Hal ini akan tergantung pada bidang yang akan diukur. 1. Skala Likert. Skala Likert sangat banyak digunakan dalam penelitian sosial, khususnya untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. 2. Skala Gatman. Skala Gatman hanya memberikan opsi jawaban hanya dua saja, sehingga skala ini skala dikotomi. 3. Semantik diferensial. Skala semantik diferensial berusaha mengukur arti objek atau konsep bagi seseorang responden. 4. Racing scale, di mana responden akan memilih jawaban senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, pernah atau tidak pernah. 5. Scale Thurston adalah teknik formal pertama untuk mengukur sikap, dikembangkan Leon Thurston 1928. D. Mendesain instrumen penelitian. Untuk memperoleh instrumen yang baik setidaknya harus memenuhi 5 kriteria, yaitu validitas. Validitas instrumen memperhatikan sejauh mana alat ukur mampu mengukur apa yang harus diukurnya. Reliabilitas adalah sejauh mana suatu instrumen dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten jika digunakan berulang-ulang. 3. Sensitivitas adalah sejauh mana suatu instrumen mampu melakukan diskriminasi. Objektivitas adalah informasi yang diberikan terhadap instrumen dipastikan terbebas dari penilaian yang subjektif responden. 5. Visibilitas. Visibilitas instrumen berhubungan dengan teknis pengisian instrumen serta bagaimana peneliti mengatur waktu, tenaga, dan biaya pelaksanaan pengumpulan data. E. Penyusunan instrumen. Untuk memperoleh instrumen yang baik perlu mengikuti langkah-langkah, yakni 1. Melakukan kajian untuk melakukan kajian teoretik. 2. Menentukan dimensi. 3. Menentukan indikator. 4. Membuat pertanyaan atau pernyataan untuk masing-masing indikator sesuai dengan kisi-kisi instrumen. 5. Melakukan uji coba instrumen untuk menguji validitas dan reliabilitas. Kajian teoretik atas variabel yang diteliti sangat diperlukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif atas variabel tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Andi Muhyiddin. NPM saya yaitu 193516516437. Saya dari anggota kelompok 6. Di sini saya ingin menjelaskan tentang statistik sosial bab 4. Pengolahan data, penyajian data, dan analisis data. Pengolahan data. Untuk memperoleh data statistika, maka data yang telah dikumpulkan dari elemen-elemen yang diteliti harus diolah. Arti mengolah data ini adalah yaitu mengubah data mentah untuk memperoleh keterangan yang berupa angka-angka ringkasan.
Dalam pengolahan data, data mentah yang dikumpulkan apabila diolah apalagi disajikan dan dianalisis akan lebih bermanfaat sebagai dasar pembuatan keputusan. Pengolahan data dapat dilakukan dengan manual maupun dengan alat-alat elektronik, kalkulator, maupun komputer. Beberapa contoh angka ringkasan hasil pengolahan data yaitu keterangan tentang jumlah, tentang rata-rata, tentang presentasi, dan tentang rasio dan range. Penyajian data statistika tidak cukup dikumpulkan, diolah, dan dianalisis. Akan tetapi perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca atau dipahami dan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan. Bentuk penyajian data lebih bersifat seni dan sangat dipengaruhi oleh tujuan pengumpulan data, yaitu apa yang ingin diketahui dari pengumpulan data tersebut. Jenis-jenis variabel. Yang pertama yaitu variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Kunto 2006. Yang kedua yaitu variabel dependent. Sering disebut sebagai variabel output kriteria konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel tersebut merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sugiono 2013. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat, dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel moderator disebut juga variabel independen kedua. Sugiono 2013. Variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritas mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung dapat mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Lanjut. Contohnya yaitu pengaruh kualitas pelayanan restoran terhadap jumlah pengunjung. Dependennya adalah jumlah pengunjung, independennya yaitu kualitas pelayanan. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dava Navalevi. Saya NPM 499. Saya ingin mereview bab 4 tentang analisis data. Dosen Rahmat Sufajar. Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi baru sehingga karakteristik data lebih mudah dipahami dan berguna untuk solusi masalah, terutama yang terkait dengan penelitian. Dalam melakukan analisis data harus didasarkan pada prosedur dan langkah-langkah tertentu. Berikut ini adalah beberapa langkah-langkah dalam analisis data. 1. Pengumpulan data. 2. Tahap penyuntikan data. Tahap pengkodean, tahap pengujian, tahap mendeskripsikan data, tahap pengujian hipotesis. Macam-macam atau jenis analisis data. Dalam penelitian, teknik analisis data dalam penelitian ada 2 jenis, yaitu diantaranya sebagai berikut. Teknik analisis data secara deskriptif. Teknik analisis data deskriptif merupakan teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambar data-data yang sudah dikumpulkan tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. 2. Teknik analisis data secara inferensial. Teknik analisis data inferensial merupakan statistik yang dipakai untuk melakukan analisis data dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Konstruk atau bangunan pengertian atau konsep yang digunakan dalam penelitian merupakan pendapat peneliti tentang variabel tersebut di mana maknanya akan dipergunakan sebagai landasan dalam penelitian. Variabel adalah objek penelitian atau media terfokus dalam suatu penelitian yang berbentuk abstrak maupun real. Contohnya, apabila Anda sedang mempelajari sekelompok anak-anak di sana baru
sebuah konsep bukan variabel. Apabila Anda tertarik untuk mengukur tinggi badannya, berat, usia, menentukan jenis kelamin dan sebagainya, berarti Anda sudah berbicara tentang variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Firdaus Arifin, dengan nomor NPM 1935165165507. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan bab 5 tentang nilai data sentral. Yang dimaksud dengan kecenderungan memusat, nilai sentral adalah ukuran di mana distribusi data mewakili gejala atau kecenderungan memusat pada suatu nilai tertentu. Kadir 2018. Rata-rata hitung MEAN. Rata-rata hitung populasi bisa dinotasikan dengan mu atau X bar. Rata-rata hitung atau MEAN terbagi dua, yakni data belum dikelompokkan, yakni dia yang masih mentah, dan data yang sudah dikelompokkan yaitu data yang sudah diolah dalam bentuk distribusi frekuensi. Data mentah misalnya diperoleh dari data nilai matematika dari 10 siswa sebagai berikut: 34, 49, 60, 27, 81, 40, 54, 61, 62, 78. Jika n buah bilangan misalnya x1, x2, xn, maka rata-rata dihitung dengan rumus berikut: x bar sama dengan x1 plus x2 plus xn per n. X1, S2 plus xn dengan notasi xi, atau x bar 34 plus 49 plus 60 plus 27 plus 81 plus 40 plus 54 plus 61 plus 62 plus 63 per 10 sama dengan 546 per 10 sama dengan 54,6. Dengan notasi yang lain, rumus ditulis sebagai berikut: x bar. Sementara itu, data-data dengan yang dikelompokkan dalam distribusi frekuensi dari akan memberikan estimasi terhadap nilai tertentu yang mewakili seluruh data. Misalnya K kelompok masing-masing banyak observasinya N1, N2, dan NN. Dan masing-masing rata-ratanya dihitung dengan rumus berikut: X bar sama dengan XI kali FI per FI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.